Kenapa? Dalam perjalanan menapaki jalan setapak menuju makam, penonton akan merasakan nuansa yang berbeda. Udara sejuk khas perbukitan Gunung Kidul berpadu dengan heningnya suasana makam keramat menghadirkan rasa haru sekaligus takjub. Ini bukan sekedar kunjungan wisata religi, melainkan perjalanan spiritual yang menghubungkan kita dengan sejarah, dengan leluhur, dan dengan nilai-nilai perjuangan yang tetap relevan hingga hari ini. Melalui video ini, kita diajak menyelami lebih dalam siapa sebenarnya Mbah Jayaniman, bagaimana kisah perjuangannya, dan mengapa makamnya dianggap keramat oleh warga sekitar. Kita juga akan melihat bagaimana masyarakat Dusun Nduko menjaga warisan leluhur dengan penuh penghormatan, meski zaman terus bergerak maju. Inilah kisah yang tak hanya layak untuk dikenang, tetapi juga perlu disebarkan agar generasi muda tahu bahwa sejarah bukan hanya tentang tokoh besar, melainkan juga tentang mereka yang setia berdiri di baris belakang, menjaga, mendukung, dan berjuang tanpa pamrih. Selamat menyaksikan dan menelusuri jejak sejarah di balik makam keramat Mbah Jayaniman. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap menghormati sejarah dan merawat nilai-nilai perjuangan di tengah derasnya arus modernitas yang sering kali melupakan akar budaya kita sendiri. Kenapa? Baik, terima kasih. Selamat malam bagi rekan-rekan wisata religi Yogyakarta. Dan ini video kami selanjutnya. Saat ini kita berada di salah satu makam, di mana makam tersebut merupakan makam dari penjaga dan pengikut setia dari Pangeran Diponegoro, di mana beliau sampai di sini. Beliau pada waktu itu melakukan pelarian karena Pangeran Diponegoro pada waktu itu sudah tertangkap oleh Belanda dan sudah diasingkan ke luar Jawa. Nah, kali ini kita akan mencoba mengenalkan kepada teman-teman, kepada para pemirsa atau para pengikut kami terkait tempat-tempat keramat, terkait makam-makam keramat yang menjadi cikal bakal dan menjadi tokoh-tokoh, di mana tokoh tersebut merupakan orang-orang pertama kali yang membabat tanah Gunung Kidul, yang mengembangkan Gunung Kidul, dan menjadi tokoh-tokoh yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita saat ini. Dan kita untuk mengingat bahwa di masa lalu ada orang-orang yang
rela berkorban baik jiwa, raga, harta dan semuanya untuk kehidupan kita saat ini lebih sejahtera. Dan kali ini kita berada di salah satu makam namanya Mbah Jayaniman. Mbah Jayaniman berada di lokasi Nduga Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan sejenak mengulas, kita akan sejenak ngobrol dengan teman kami Mas Rudi dan Mas Morsyid terkait apa yang mereka dapat di sini, terkait apa yang mereka lihat selama berziarah di makam Mbah Jayaniman. Mungkin kita akan langsung saja terkait apa saja yang mereka temukan dan terkait apa nasihat Mbah Jayaniman yang akan disampaikan ke teman-teman kita, teman-teman semuanya, akan disampaikan ke kita semuanya tentang nasihat atau tentang kita harus seperti apa dan bagaimana untuk menghormati tempat-tempat keramat atau tokoh-tokoh terdahulu seperti itu. Mungkin Mas Morsyid dulu dia disampaikan, ada yang ingin disampaikan. Yang dirawat ini tokoh Mbah Jayaniman ini ya, karena dari sudut pandangnya Mas Morsyid, Mbah Jayaniman ini seperti apa? Kan tokoh lah ya, tokoh cikal bakal daerah Nduga Patuk Gunung Kidul ya. Mungkin dari Mas Rudinya ada yang Jayaniman disampaikan terkait Mbah Jayaniman seperti apa? Saya pribadi sudah mengobrol secara spiritual ya, singkat tadi, cuman beliaunya mungkin sudah ada di sini ya. Jadi dia mengatakan nama pengikutnya Pangeran Diponegoro atau prajurit. Kalau mungkin kalau sekarang di zaman Republik mungkin kayak Pas Pampres gitu. Nah, itu kan ada yang salah paham bahwa Pangeran Diponegoro itu setengahnya keturunan, sebenarnya kan bukan. Oh iya. Nah ternyata dia ngomong asli orang Jawa dan dia tidak pernah pakai surban. Oh, tidak pernah pakai surban. Tidak pernah. Berarti mungkin gambaran yang selama ini kita kenal ada salah persepsi sedikit ya? Cuman itu. Dan sebenarnya itu kan Pangeran Diponegoro itu memberontak dengan Belanda itu cuman nggak cuman karena untuk perlawanan saja, tapi juga sebenarnya ada masalah internal di keluarga keraton, tapi ya. Simbah yang tidak menjawab. Saya tidak tahu ya. Ini ada masalah internal di Keraton Jogja pada waktu itu, waktu masih berdiri sebagai negara sendiri, bukan bagian dari Indonesia tentunya. Nah intinya kalau pesan moralnya selama ini Pangeran Diponegoro itu disalahpahami memakai surban. Itu yang disampaikan. Berarti Pangeran Diponegoro ini memang pure orang Jawa dan menciri khaskan dengan belangkon dan surbannya dengan dengan baju Jawanya ya. Berarti memang ya murni lah orang Jawa dengan gaya busananya seperti itu. Nah mungkin dari Simbah dan nasihat lain dari Simbah Jayaniman tadi bertemu ada nasihat, tapi mungkin terkait masa pribadi mungkin kayaknya kalau yang jelas untuk pribadi saya sama ya, teman karena saya memang berdua ini yang bisa berkoneksi, bisa bersinggungan langsung intinya atau bisa komisi dengan masalah mungkin ya kita buat pas bulan puasa mungkin untuk memperbaiki diri aja. Jadi selama bulan puasa ini untuk lebih mendekatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, ibadahnya lebih ditingkatkan ya, karena kita dikasih waktu 1 bulan untuk meningkatkan amal pahala lah berarti. Yang jelas kan kembali lagi kalau ke video awal, saya cuma mengingatkan mungkin penonton nanti ya, penonton acara ini, karena nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu, bahkan mungkin orang Gunung Kidul, orang Jogja sekarang aja nggak semua orang tahu bahwa kalau dulu itu Yogyakarta itu adalah negara sendiri. Sekarang itu banyak yang nggak tahu. Nah makanya saya ingatkan, saya sampaikan bahwa Yogyakarta itu kan dulu adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan atau monarki di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai yang sekarang yang ke-10 itu yang mulai dari yang ke-9 itu sudah menjadi republik karena beliau Sultan Hamengkubuwono yang 9 menyatakan bergabung dengan NKRI dan ada perjanjian di situ, makanya punya hak istimewa, daerah istimewa. Nah di sini kita mengulas yang dari video pertama, kedua, dan mungkin yang ini yang ketiga atau yang keempat. Kita akan merujuk
ada keterkaitan dari video-video sebelumnya. Nah, saya mengingatkan agar mungkin penonton atau pemirsa bisa mencintai sejarah, belajar sejarah. Saya ingatkan lagi wong Jawa ora lali Jawa. Ya mungkin dengan bantuan kalau pemirsa yang menonton ini lebih memperdalam lagi. Jadi kita sebagai orang Jawa itu harus ada kebanggaan. Sebagai orang Jawa. Karena Gunung Kidul itu kan masih masuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dulu kalau Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tidak menyatakan bergabung dengan NKRI, kita tetap masih negara sendiri. Nah, salah satunya kita itu punya bahasa Jawa. Ya mungkin ini sebenarnya saya rada magu istilahnya ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu kan bahasa negaranya Indonesia. Ya, tapi kan biar cuman karena kita sudah bergabung dengan NKRI ya pakai bahasa Indonesia lah formalnya. Nah, terkait sosok yang dilihat tadi, mungkin ada yang mau disampaikan berdua, sosok yang mungkin selain Mbah Jayaniman ada pengikut lain atau ada sosok lain yang sekiranya perlu kita hormati ketika berada di makam Cina lah terutama. Iya, sebenarnya kan banyak petilasan juga makam-makam itu, cuman masalahnya dari Mbah Jayaniman itu ada makam yang sudah hilang, tapi istilah orang kedengeran. Oh, ada makam yang sudah hilang, tidak ketahuan. Mungkin iya, saya malah jadi punya PR kalau disuruh nyari ini. Oh, jadi dari Simbah Mbah Jayaniman memberikan PR itu? Iya, saya tidak berjanji, cuman berusaha. Kalau nanti kita akan usahakan lah. Cuman tidak berjanji, karena juga itu susah sekali. Tapi benar ya, Mbah Jayaniman masih berada di sini, beliau bersenar di sini. Alhamdulillah di sini saya lihat makamnya sangat terurus sekali. Menurut saya ini, kalau dari video sebelumnya kan makamnya mungkin agak kurang terurus. Ya, di sini cukup bersih. Energinya baik, berarti banyak positifnya. Kalau Mbah Mursyid sendiri ada sosok lain selain Mbah Jayaniman yang dilihat di sini? Yang ada sih, Mbah Jayaniman ya, karena memang Mbah Jayaniman merupakan cikal bakal. Mungkin karena kita niatnya kan silaturahmi dengan beliau ya, dan secara spiritual. Semoga dengan niat ini bisa memberikan informasi ke teman-teman wisata religi Jogja yang suka berziarah, bisa datang kemari, bisa meramaikan dan mengirim doa ke Mbah Jayaniman agar beliau selalu ditempatkan di tempat yang terbaik, ditempatkan di sisi Allah yang Maha Esa, dan intinya kita tidak lupa akan sejarah, akan tokoh-tokoh yang berjasa, yang berjuang mengorbankan jiwa raga, waktu di masa lalu, dan kita nikmati pada malam hari ini atau kita nikmati pada saat ini. Ya, pesannya tadi saya lupa dari Mbah Jayaniman. Kita tuh orang Jawa harus punya kebanggaan. Karena dulu di waktu zaman kolonial, orang Jawa itu seolah-olah di mata orang Eropa itu terdoktrin kita tuh kasta rendah. Oh, kasta rendah. Iya, dianggapnya seperti itu. Tapi pada waktu itu di antara kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan yang ada di Jawa, terutama Yogyakarta, itu memberikan perlawanan yang paling sengit lah intinya, yang paling brutal di sepanjang sejarah. Ya saya nggak tahu sejarahnya gimana saya nggak tahu. Saya cuma mempelajari bahwa Jogja itu sebenarnya adalah negara merdeka dari tahun 1755. Cuman untuk siapa pengikutnya dari Pangeran Diponegoro itu saya memang kurang mempelajari. Saya hanya tahu itu ya mungkin dengan saya dan teman-teman bersilaturahmi mungkin saya akan lebih getol atau untuk mendalami sejarah Yogyakarta. Karena ada yang ngomong bahwa nama Yogyakarta itu ada dari salah satu leluhur, cuman ya ini PR juga untuk mencari. Aku berarti masih ada PR dari Mas Indra apabila ada waktu mampu dan intinya longgar lah waktunya. Mungkin ada intinya Yogyakarta itu makam-makam tokoh yang belum ditemukan gitu. Ada silsilah nama Yogyakarta Hadiningrat itu diambil dari nggak tahu ya saya, tapi intinya Simbah ngomong dari salah satu leluhur. Hadiningrat itu? Iya. Oh, yang belum jadi PR, semoga
kita bisa terus berlanjut untuk mengenalkan tempat-tempat tokoh, makam-makam para tokoh kita, semoga bisa berlanjut. Dan tentunya kami juga menunggu atau meminta bantuan dari para pemirsa untuk mendukung kami dengan subscribe, like, dan komen lah. Itu sih, semoga kita bisa terus berkembang, kita semangat dan bisa terus berkarya mengenalkan tempat-tempat makam atau tempat-tempat petilasan tokoh-tokoh kita untuk kita lebih menghargai lagi dan mendoakan terutama doa lah. Yang utama doa. Ya. Ya mungkin yang terakhir ya, sekali lagi saya ingin ngomong di para penonton, wong Jawa aja lali Jawa, kita harus mau belajar sejarah ya, bahwa kita tuh dulunya bukan bangsa yang lemah. Salah satu kerajaan Nusantara yang paling sulit untuk ditaklukkan bangsa Eropa atau Belanda itu adalah Jawa. Luar biasa. Jawa itu memang top, luar biasa. Nah, mungkin itu pemirsa, teman-teman yang melihat video kami, sedikit cerita dari kami dari lokasi makam Mbah Jayaniman yang berada di Logo Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, sebelum teman-teman mengakhiri video dari kami menitipkan ke teman-teman semuanya, ke pemirsa semuanya untuk mengirim Al-Fatihah kepada Mbah Jayaniman. Semoga beliau selalu berada di tempat-tempat yang dispesialkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, selamat malam. Tunggu kami di video kami selanjutnya, tentunya di Sahabat Wisata Religi Yogyakarta. Terima kasih. Berbagai informasi yang telah kami sampaikan merupakan hasil dari pandangan kami secara spiritual maupun secara gaib. Apa yang kami sampaikan merupakan kepanjangan informasi dari Mbah Jayaniman. Apapun itu, baik, benar, salah, mari kita bijak untuk mensikapi setiap informasi yang masuk kepada kita. Hal ini hanya dari pandangan gaib kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.